Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para siswa sekalian, jumpa lagi dengan Pak Buku dalam pelajaran PKN. Dengan PKN kita belajar bersama untuk menjadi warga negara yang baik. Ingat, di masa pandemi ini selalu laksanakan protokol kesehatan, laksanakan selalu 5M. Halo siswa sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Buku dalam pelajaran PPKN. Meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap harus semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan. Siswa sekalian, pada tahun 1945, para pendiri negara telah menunjukkan teladan yang baik. Kalian tentu masih ingat pada materi terdahulu ketika anggota BPUPKI dan PPKI mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk menghasilkan rumusan dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Ada banyak lagi contoh perilaku mereka yang dijiwai semangat dan komitmen pada bangsa dan negara kita. Semangat dan komitmen apa yang ditunjukkan oleh pendiri negara kita? Apakah semangat dan komitmen tersebut masih cocok diterapkan di masa sekarang ini, terutama dalam menghadapi tantangan masa kini yaitu pencegahan dan penanganan wabah COVID-19? Untuk itu, marilah kita temukan jawabannya dalam materi kali ini. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan ketiga dari seri materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun materi kali ini adalah semangat dan komitmen pendiri negara. Setelah kalian mengikuti materi ini, diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan semangat pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Yang kedua, menjelaskan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Yang ketiga, menilai semangat dan komitmen pendiri negara sebagai refleksi bagi generasi masa kini. Yang keempat, menentukan perilaku dan meneladani semangat pendiri negara dalam perumusan dan penetapan berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Dan yang kelima adalah menyajikan laporan hasil telaah semangat dan komitmen pendiri negara sesuai dengan kondisi kekinian. Oke, para siswa sekalian, mari kita mulai materinya. Semangat adalah tekad atau dorongan hati yang kuat untuk mencapai tujuan. Setiap orang dalam dirinya pasti memiliki semangat yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Apa yang kalian rasakan ketika membaca Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, melihat foto presiden dan wakil presiden, melihat sangsaka merah putih, atau melihat kondisi bangsa Indonesia yang rukun meski beraneka ragam suku, agama, dan rasnya? Tentunya kita akan merasa terharu dan bangga. Nah, hal itulah yang dinamakan semangat kebangsaan atau yang disebut juga nasionalisme atau patriotisme. Sekarang kita bahas nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menganggap bahwa kesetiaan pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme dibagi menjadi dua, yaitu pertama, nasionalisme dalam arti sempit atau chauvinisme, yaitu perasaan cinta seseorang kepada bangsa dan negaranya secara berlebihan sehingga merendahkan bangsa lain. Yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas, yaitu perasaan cinta seseorang kepada bangsa dan negaranya namun tetap menghargai harkat, martabat, dan kedaulatan bangsa lain. Berikutnya adalah patriotisme. Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Jiwa patriotisme bangsa Indonesia disebut juga jiwa dan semangat 45 yang meliputi 1. Mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, solidaritas dan kesetiakawanan. Yang ketiga, toleransi dan tenggang rasa terhadap perbedaan. Dan yang keempat adalah berbuat tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, berjiwa kesatria. Nah, para siswa sekalian, para pendiri negara telah menunjukkan semangat. Marilah kita telaah tokoh para pendiri negara. Insinyur Soekarno sangat gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui BPUPKI dan PPKI. Begitu juga dalam pergerakan kemerdekaan, beliau berani menentang aturan kolonial sehingga beliau dipenjara dan dibuang oleh Belanda. Di PPKI, beliau menjalankan tugasnya sebagai ketua dengan baik. Nah, dari deskripsi di atas, maka dapat kita nyatakan bahwa nilai semangat yang dimiliki oleh beliau adalah anti penjajahan, keberanian, pantang menyerah, dan kepemimpinan. Tokoh kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Sejak pemuda, beliau dikenal sebagai pegiat pergerakan melawan kolonialisme. Karena aktivitasnya itu, beliau ditangkap dan diasingkan oleh Belanda.
Di tempat pengasingan, beliau menanamkan kecintaan pada bangsa dan negara kepada keluarga beliau dengan mengajarkan sejarah dan politik. Dalam penetapan dan perumusan Pancasila, beliau menjadi anggota Panitia 9 dan juga menjadi anggota PPKI. Sehingga semangat yang beliau tampilkan adalah anti penjajahan, cinta tanah air, rela berkorban, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Tokoh selanjutnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Pada masa pendudukan Jepang, beliau merintis Barisan Hizbullah yang membantu perjuangan umat Islam dalam mewujudkan kemerdekaan. Kedudukannya terus menanjak dengan menjadi ketua PPNU, anggota BPUPKI dan BPKI. Perubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa adalah contoh sumbangan beliau dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Semangat yang beliau tampilkan antara lain religius, gotong royong, toleransi, dan persaudaraan. Berikutnya adalah tentang komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai rasa memiliki, memberikan perhatian, dan melakukan upaya mewujudkan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Para pendiri negara telah menunjukkan ciri komitmen pribadi, yaitu mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang berikutnya adalah rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Keempat, mendukung secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Dan yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi untuk bangsa dan negara. Oke, saudara sekalian, menurut kalian apakah semangat dan komitmen para pendiri negara masih sesuai dengan kondisi kita saat ini? Untuk mengetahui hal tersebut, marilah kita simak penjelasan berikut. Menilai semangat dan komitmen para pendiri negara. Semangat dan komitmen para pendiri negara masih relevan atau sesuai di masa sekarang. Mengingat banyaknya persoalan berbangsa dan bernegara saat ini yang membutuhkan penyelesaian dan peran aktif kita bersama. Contoh yang paling aktual adalah pandemi COVID-19 sekarang ini, peredaran narkoba, konflik antar suku, aksi anarkisme, serta adanya upaya penggantian dasar negara, dan masih banyak permasalahan lain yang menjadikan alasan semangat dan komitmen pendiri negara tersebut harus kita kembangkan di masa kini. Contohnya adalah saat ini bangsa kita sedang menghadapi wabah COVID-19. Bagaimana upaya kita dalam mencegah penularan dan meluasnya pandemi ini? Apa tolak ukur perilaku kita agar kita senantiasa semangat dalam berjuang? Dalam hal ini kita dapat meneladani semangat dan komitmen pendiri negara, misal nilai semangat dalam mendukung secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Dalam konteks pencegahan penularan COVID-19, cita-cita bersama adalah terbebasnya bangsa Indonesia dari pandemi ini, sehingga kita semua dapat menjalankan hidup kembali secara normal. Nah, hal yang dapat kita lakukan adalah menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, membiasakan diri cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, serta menjaga daya tahan tubuh dengan giat berolahraga. Nilai semangat berikutnya adalah melakukan pengorbanan pribadi untuk bangsa dan negara. Penyebaran COVID-19 telah membawa dampak yang besar buat bangsa Indonesia. Misal, para pedagang berkurang penjualannya, ada sebagian masyarakat yang terkena PHK oleh perusahaan. Hal itu menyebabkan lesunya ekonomi masyarakat. Untuk menyikapi hal itu, hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan semangat dan bantuan kepada tetangga yang terdampak COVID-19, menjadi relawan di bidang medis ataupun non-medis. Berikutnya adalah mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Namun, hal tersebut bukan sebagai penghalang bagi kita untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan hal-hal positif sebagai berikut. Tetap menjalin komunikasi dengan teman melalui media sosial, tidak mengucilkan orang lain yang terinfeksi COVID-19, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan materi ini adalah para pendiri negara telah mewariskan semangat dan komitmen kepada generasi muda dalam peristiwa perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nilai semangat dan komitmen pendiri negara ini masih relevan untuk dicontoh oleh generasi muda saat ini, terutama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Oke para siswa,
kita telah sampai di akhir materi. Setelah ini silahkan kalian mengerjakan kuis yang Mbak Buku berikan pada lampiran Google Classroom ini. Terima kasih disampaikan kepada kalian yang telah menyimak materi ini dengan seksama. Kita berjumpa lagi di lain materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.